Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang molaritas larutan ya. Nah, di sini molaritas larutan kita pelajari sebelum kita membahas tentang laju reaksi. Nah, mulai dengan pengertiannya, yaitu molaritas larutan adalah jumlah mol yang terlarut dalam 1 liter larutan ya. Nah, rumusnya M itu di situ molaritas ya, M besar itu adalah molaritas. Kemudian N kecil itu jumlah mol zat, dan V itu adalah volume larutan. Rumus mol sendiri yaitu mol sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23, itu adalah bilangan Avogadro. Kemudian mol jika dilihat dari massa, yaitu massa zat dikali AR atau MR nya. Kemudian mol jika dihitung dari volume gas, yaitu volume dibagi 22,4 liter ya. Oke, selanjutnya contohnya, tentukan molaritas dari 9,8 gram asam sulfat yang dikenal dengan H2SO4 dalam 500 ml air jika diketahui ARH sama dengan 1 dan ARS adalah 32, jika oksigen 16 ya. Nah, diketahui dalam soal bahwa massa H2SO4 adalah 9,8 gram. Baik, kita hitung MR dari H2SO4. Di sini diketahui bahwa hidrogen itu ada 2 partikel ya. Berarti ada 2 kali ARH ditambah ARS, ini S-nya ada 1 ya, berarti kali 1 aja S-nya karena hanya ada 1. Kemudian oksigen di sini ada 4, berarti 4 kali ARO. Kita hitung di sini ARH berarti 2 dikali 1 tambah S-nya 32 ya. Kemudian 4 kali 16 ya. Nah, di sini kita dapat 32 tambah 2 34 ditambah 4 kali 16 64, jadi 98 ya. Nah, kita cari molnya ya. Mol H2SO4. Gimana tadi molnya? Molnya jika dilihat dari massa, karena massa di sini yang diketahui, jadi massa dibagi MR. Massanya 9,8 gram dibagi 98. Jadi molnya adalah 0,1 mol. Nah, sekarang kita hitung M atau molaritas dari H2SO4. M besar ya kalau molaritas, kalau M kecil itu massa. Kita hitung, berarti mol dibagi volume ya. Molnya 0,1 dibagi volumenya 500 ml. 500 ml jika dijadikan liter maka jadi 0,5 liter. 0,5 liter. Jadi berapa ini? 0,2 M. Jadi molaritasnya adalah 0,2 M. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan molaritas larutan dari 58,5 gram garam dapur
dalam 2 liter air. Nah, diketahui di sini Na ada 23 ya AR-nya, kemudian yang Cl itu ada 35,5. Nah, 48,5 gram. Kemudian Mr NaCl kita cari, berarti ARNA plus ARCl. Jadi 23 tambah 35,5, hasilnya adalah 58,5. Itu Mr nya. Molnya itu massa dibagi Mr, massanya 58,5 dibagi Mr nya juga 58,5, maka molnya adalah 1. Sekarang kita cari lagi molaritas dari NaCl. Molaritasnya tadi gimana? Mol dibagi volume ya. Molnya 1, volumenya 2 liter, karena sudah dia satuannya liter, jadi nggak usah diubah lagi ya. Jadi langsung 2, jadi 0,5 molar ya, M besar. Lanjut lagi kita ke contoh ketiga. Tentukan massa atom fosfat H3PO4 yang harus dilarutkan dalam 200 ml larutan agar didapatkan ya 2M dalam larutan fosfat itu. Jika diketahui ALP 31, O 16 dan H itu 1. Molaritas kita ketahui di sini berapa? 2 ya. Kemudian MR-nya kita hitung dulu. Di sini MR-nya berarti 3 kali 1 ya. ARH itu 1 ditambah P itu 31 AR-nya. O 16 kali 4 AR-nya. Jadi 64. Kita hitung berapa ini? HPO4 hanya 3, 31, 34, berarti 98 ya. Nah, molarnya, nah kita molaritas tadi kan mol per volume ya. Mol sama dengan, dari sini berarti M dikali V kali ya ini ya. Molaritasnya 2, volumenya 250 ml ini jika dijadikan liter menjadi 0,25 liter. 25 ya. 0,25 jadi 0,5 mol. Nah, masukkan ke sini. Massa dari H3PO4 kita cari dari rumus mol. Mol itu tadi kan apa? Massa dibagi MR ya. Nah, yang ditanyakan massa. Jadi rumusnya itu adalah mol dikali MR. Molnya 0,5 dikali MR-nya 98. Jadi massa H3PO4 adalah 49 gram ya. Jadi ini yang dilarutkan ke dalam 250 ml larutan agar mendapatkan konsentrasi asam fosfat 2M. Baik, kita lanjut ke soal keempat.
Nah, untuk contoh soal 4 ya, yaitu tentukan massa urea yang harus dilarutkan dalam 300 ml larutan agar didapatkan 0,5 m larutan urea. Nah, di sini diketahui ARC adalah 12, N itu 14, O itu 16 dan H itu 1. Diketahui 0,5 ya. Sesuai dengan soal, salah tulis Ibu. Kemudian MR-nya kita hitung, ARC itu 12, kemudian ditambah oksigen itu 16 ya, ditambah N-nya 2 kali, ini karena N-nya ada 2 nih ya, di luar kurung ini ada 2, berarti ada 2 molekul NH2 gitu ya. 2 kali N-nya 14 berarti 28, kemudian hidrogennya ada 4, berarti 4 kali 1 jadi 4 ya. Jadi hasilnya adalah 40 tambah 20, 60 berarti ya. Nah, 60. Nah, untuk molaritas kita langsung hitung. Molaritas tadi kita cari mol dari molaritas ya. Kita cari mol dari molaritas. Molnya berarti molaritas dikali V. Molaritasnya 0,5, volumenya. Nah, di sini volumenya 300 ml, itu kalau dijadikan liter ini adalah 0,3, berarti 0,3. Molnya sama dengan berarti 0,15 mol ya. Nah, sedangkan massa kita hitung dari rumus mol, yaitu massa mol dikali mR. Molnya kita dapat 0,5, ya, 0,15 dikali mR-nya 60. Jadi hasilnya adalah 9 gram yang dilarutkan ke dalam larutan agar didapatkan 0,5 m larutan urea sebanyak 300 ml. Contoh yang kelima. Nah, di sini ada NaOH ya, kita natrium hidroksida. Jika sebanyak 4 gram NaOH dilarutkan dalam untuk membentuk 0,5 m. Jadi yang kita cari adalah volumenya. Nah, molaritasnya udah dapat nih ya, ini salah lagi nih, copy paste tadi. Oke, di sini 0,5 ya. 0,5 m nih ya. Yang diketahui adalah 0,5 m. Kita hitung masanya, Na itu adalah 23 ditambah O16 tambah 1. Berarti NaOH adalah berapa? 40 ya mR-nya. Sekarang kita hitung mol dari sama dengan massa per mR. mR udah, M sudah, berarti yang kita cari adalah massanya ada ya, massa per mR berapa? Massanya 4 per 40, jadi 0,1 mol. Nah, kita hitung volumenya. Volume sama dengan, kita kalau mau cari molaritas, mol
dibagi molaritas molnya berapa? 0,1, molaritasnya 0,5. 0,5 ya. 0,1 dibagi 0,5, jadi volumenya adalah 2 ya, atau 200 ml. Nah, alhamdulillah sudah ada 5 soal yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan silahkan mengirim di grup WA-nya atau di web untuk e-learning-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi